Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herisanto. Salam kenal Bu Musaid. Yang mau saya pertanyakan, kebetulan saya dari UKPT BSDNK Pak. BSDNK itu produk ban Bridgestone. Pertanyaan saya, tentunya kita tidak hanya menjelaskan kedepannya partai buruh itu atau kita itu mau apa sih, mau seperti apa sih. Yang tentunya tadi kan kita mau, yang pertama itu kita mau hapus Ciptaker yang benar, yang betul-betul merugikan kaum buruh. Nah, pertanyaan saya, langkah nyata apa di tahun 2003 sampai 2004 itu untuk meyakinkan masyarakat atau meyakinkan para pekerja untuk memilih partai buruh atau partai kita ini. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang sederhana aja. Gini, upah sekarang kenaikannya untuk 2023 berapa persen? Yang di sini, berapa? 7,8. Udah lumayan. Tertinggi di Indonesia itu belum dipimpin ibu. Apalagi kalau buruh yang pimpin. Upah tertinggi seolah kita keren. Besok upah terendahnya itu segitu. Jangan tertinggi, upah paling rendah di Indonesia aja segitu tuh, 7,88. Sekarang buat kita yang pimpin. Main dari situ dulu. Kamu pekerja, kamu buruh ya, yang bekerja dapat upah minimumnya sekian kenaikan. Itu belum partai buruh, baru kita yang perjuangkan. Kalau kita yang ngatur, beda lagi. Maka saya punya ide ke depan, seandainya bisa. Nanti teman-teman membuat perhitungan dari sekarang. Kira-kira kalau partai buruh menang di 2024 dapat kursi di DPRD sini, RI kita dapat, kira-kira kenaikannya berapa? Sehingga mencapai angkanya itu nilainya berapa? Sekarang tuh berapa nih? Rupiahnya berapa? 5,2. Misal aja. Kita hitung 2024 bisa 7 juta. Misal aja nih, misal. Saya nggak tahu berapa nanti perhitungannya, kan ada untuk KHL dan sebagainya kan. Anggap 7 juta. Maka paling gampang adalah kalau kamu pilih partai buruh tahun 2024 gaji kamu 7 juta. Gitu aja gampangnya. Rakyat biar lebih gampang begitu. Nanti kita akan naikkan berdasarkan KHL. Nggak ngerti dia. Kasihan, gampang aja. Maka hitung nih teman-teman serikat nih, ya kan? Teman-teman PUK nih, hitung aja. 2023 sekian, 2024 berapa? Kan udah ada wakil kita tuh nanti di situ, ya kan? Karena dia hitungnya kan di bulan November ya. Perhitungannya kan, penetapannya kan bulan November. Dilantiknya kalau RI itu kan paling lambat tanggal 1 Oktober. Berarti udah punya wakil kita tuh. Begitu mau dibikin kenaikannya kecil, jadi nih kita nih anggota dewan di RI kan, terus stop. Runding lagi sama kita. Kita yang tetapin tahun 2024 jadi berapa? Masih ada waktu tuh sebulan. Kalau provinsi dilantiknya lebih dulu tuh. Gitu. Yang saya lupa mungkin September atau apa gitu ya. Tapi intinya sebelum November kita udah duduk. Nah di situ udah kita bikin hitungan yang teman-teman bikin dari sekarang itu berapa tuh? 7 juta ya, kita bilang aja. Begitu kita gaji lo berapa ya? Sekian. Besok gua berkuasa 7 juta. Gitu. Tapi ya hitung-hitung dulu, jangan main janji-janji. Hitung dulu yang benar. Kira-kira berapa tuh layaknya? Kalau kemarin kan, aduh takut ketinggian. Besok ada ketakut kita yang berkuasa kok takut meninggiin gaji upah buruh. Pikir hitung-hitungan. Itu satu. Nilainya harus pasti. Jadi yang gampang-gampang. Kedua, apalagi yang membuat mereka sulit? Misal soal pelayanan BPJS, ya kan? Apa keberatan masyarakat tuh? Misalnya sekarang tuh problem yang utama apa ya Pak Abdullah? Soal masih PBI bayar tuh? Bayar. Kita gratis, udah gitu aja. Kamu BPJS ya. Dulu tuh kita yang memperjuangkan, ini kan semua beliau-beliau nih, Pak Abdullah dengan teman-teman semua. KJS dulu kan bentuk sampai akhirnya keluar lahir undang-undang BPJS. Tahu nggak undang BPJS kamu sekarang bisa? Itu kami dulu yang memperjuangkan. Buka Google. Kami belum berkuasa aja kami berjuang buat kalian. Apalagi kami yang berkuasa. Gitu loh caranya, meyakinkan masyarakat. Ya tapi kan tetap aja saya harus bayar. Besok kita berkuasa gratis. Amin. Gitu. Apalagi problem-problem masyarakat. Jadi cari cara yang mudah aja. Yang mudah. Tapi kalau ketemu kelompok yang senang diskusi, kita berdebat soal kayak begini
kasih backgroundnya dulu, ya kan? Kenapa alasannya berubah? Tapi kalau ketemu temen tongkrongan yang nggak mau pusing-pusing, udah ngomong gaji lo berapa? Besok 7 juta. Lo bayar besok gratis tuh gitu aja. Gitu loh. Ya kan? Tapi semua harus ada perhitungan-perhitungannya. Itu cara paling mudah. Ya. Apalagi problem yang paling umum apa? Misalnya soal kalau di perburuhan, misalnya soal apa problem di dalam tripartit apa tuh yang seringkali menjadi kendala bagi buruh. Maunya kita apa? Udah kita bilang besok kalau partai berkebutuhan harus begini diubah jadi begini. Besok misalnya tahap perundingan ada tahap-tahapan yang merugikan kita harus begini. Soal PKB dan harus begini. Gitu. Jadi kan berikan contoh-contoh ya terhadap permasalahan aktual yang mereka rasakan sehari-hari. Buruh masalahnya apa? Petani masalahnya apa? Pokoknya apapun kita sampaikan apa nilai-nilai perjuangan itu. Loh nanti kan sama aja seperti yang lain dulu ngomongnya begitu. Mau sebelum jadi caleg sebelum terpilih, nanti kalau saya terpilih begini, bohong semua kata mereka kan? Gampang, partai buruh punya solusi. Solusinya apa? Solusinya ya. Di dalam ilmu politik itu kawan-kawan, orang yang sudah jadi anggota dewan, dia hanya bisa dicabut status keanggotaan dewannya, diberhentikan oleh dua keadaan. Keadaan pertama oleh internal partainya. Tapi lazimnya ini kalau persaingannya politik, setorannya nggak kencang, setorannya nggak lancar, ganti. Atau yang kedua, dia melakukan pelanggaran etika yang kemudian dia diberhentikan oleh yang namanya Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD di DPR maupun DPRD dan seterusnya. Nah, kita akan memperkenalkan sistem baru yang kita sebut sebagai recall party. Apa recall party? Recall party adalah ada recall yang sekarang berlaku namanya recall party. Kita akan memperkenalkan yang kita sebut sebagai constituent recall. Jadi recall itu adalah penarikan anggota dewan yang sudah terpilih oleh partai seperti yang saya contohkan sekarang, yang tadi baru saya ceritakan. Kita akan melakukan konsekuen. Apabila ada anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang tidak melaksanakan amanat para konstituennya, masyarakat pemilihnya, janji-janjinya, maka masyarakat diberikan hak untuk menarik dia dari anggota dewan. Gitu. Itu namanya constituent recall. Kamu yang milih, kamu yang berhak menarik dia. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada mekanismenya. Makanya enak aja tuh caleg-caleg jual kecap nomor 1 kan. Ini bohong semua. Partai buruh mikir, kalau kita begitu, apa bedanya kita dengan partai lain? Kita perkenalkan satu konsep, yaitu constituent recall. Penarikan anggota dewan oleh pemilih karena dia tidak menaati janjinya. Dan kita akan memperjuangkan constituent recall. Jadi apa keraguan kalian terhadap partai buruh? Kalian mau memilih, buktinya sudah banyak. Kami belum berkuasa, kalian sudah nikmati BPJS. Kami belum berkuasa, kami sudah memperjuangkan upah kamu. Kami belum berkuasa, kami sudah bela hak-hak kamu. Kami belum berkuasa, kami mau hujan-hujanan, panas-panasan, menekan kebijakan negara agar berubah berpihak padamu. Apalagi kalau kami menjadi wakil rakyat, punya wakil-wakil di parlemen, bahkan menduduki posisi bupati, wali kota, gubernur, ya, bahkan di tingkatan pusat untuk presiden, wakil presiden dan para menterinya nanti. Apa keraguan kamu? Ya tapi yang lain juga begitu. Kami punya yang namanya constituent recall. Kalau kamu tidak puas karena dia berbohong, kamu boleh mengajukan. Dan satu-satunya partai yang akan mengajukan sistem ini hanya partai. Gitu caranya Pak. Clear ya? Dia punya nanti ke partai. Dia ke partai. Baik, kalau kita tinggal 20 menit ini silakan yang sedikit mau bertanya Mas Said. Ya. Kenalkan saya Roy Kusuma. Sedikit Mas Said mau menanyakan tentang ini partai buruh ya. Simpel sih pertanyaannya, jangan sampai nanti maksudnya merugikan sesuatu hal kan gitu ya. Warna kuning berubah jadi warna oranye ya? Jadi Mas Said yang saya mau tanyakan adalah sedikit
apakah nanti partai buruh ini duduk sebagai legislatif atau perwakilannya dari kita buruh? Apakah nanti serikat pekerja ini akan hilang? Itu yang saya pertanyakan. Jangan sampai nanti memang sudah ada yang mewakilkan kita, tiba-tiba serikat pekerja dibikin aturan jadi hilang, kan gitu ya. Jadi boleh kita pertanyakan ya, gitu. Jangan sampai nanti kan alasannya jangan karena sudah ada partai buruh ya berarti serikat pekerja hilang. Misalkan seperti itu kan, itu akan terjadi. Ya, itu pernah terjadi. Maaf, Pak Ketua Umum yang benar ya, gitu kan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Bang Roy. Kawan-kawan. Jadi, kalau partai buruh bisa menang itu bukan berarti harus nomor 1. Menang itu artinya tercapainya target-target partai. Kita tentu saja tadi saya bilang 28 dalam rapat presidium 28 kursi RI itu kan bukan mayoritas kita, bukan yang nomor 1 ya, mungkin di papan tengah. Kalau partai buruh menang, apa dampaknya bagi serikat? Teman serikat udah bergabung di partai buruh. Saya jelasin di awal tadi. Ini dua entitas yang berbeda. Kalau partai, ruang lingkupnya mengelola, mengurus, beri kehidupan masyarakat semua. Kalau serikat fokus pada isu-isu perubahan dan jaminan sosial. Lalu apa yang terjadi ketika partai buruh? Apakah serikatnya hilang atau bagaimana? No, serikatnya menjadi semakin kuat karena undang-undangnya kita berikan wewenang lebih besar kepada serikat. Dan kaderisasi partai, karena kita ada para inisiator, kan diawali oleh kepemimpinan di level serikat dulu. Dilatih, ini seperti pelatihan kepemimpinan juga di bagian dari edukasi kepada kawan-kawan. Semakin berbobot, semakin berkualitas, siap nyalek pemilih berikutnya, gitu loh. Ini kan kawah candra di mukanya kan ada di dalam internal serikat loh, di SPK. Nah begitu dia siap, siapa tokohnya berjuang di parlemen, memperjuangkan, muncul lagi kader baru yang lebih muda. Terus begitu, kaderisasi akan jalan terus. Jadi gak ada cerita serikat itu akan lemah, no, serikat akan semakin kuat. Mana undang-undang yang merugikan serikat, kita perkuat. Mau kita lahir dari rahimnya serikat, masa kita berkhianat pada serikat? Jelas gak mungkin soal. Satu lagi Pak Asep. Wajib ini. Mana dulu yang dulu, mana dulu nih? Dua pertanyaan lagi ya, nanti dua. Jadi itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Said Salahuddin, Ketua Umum, Bu Abdullah, dan Bu Indri yang baru. Tentunya kita di sini tadi kan kalau melihatnya refleksi akhir tahun 2002 ini luar biasa, dan ada juga dari partai buruh Musaid. Jadi politik ini kan tentunya banyak sekali konflik ya yang terjadi gitu, pasti di Esko pusat, Esko kabupaten juga, bahkan Esko kecamatan ya. Mustahil kan kalau menghilangkan konflik ini, pasti ya kita ini diiringi sama konflik-konflik semua ini, orang-orang konflik gitu. Nah yang ini saya melawan konflik diri sendiri dulu gitu. Ini yang mau saya pertanyakan. Yang pertama buat Bung Abdullah, ini dari Bung Abdullah sendiri terkait partai buruh ini kan selama ini saya juga belum dengar instruksi dari pimpinan pusat gitu, Bung Abdullah, bagaimana terkait mendukung partai buruh ini untuk kedepannya gitu. Itu satu. Kemudian untuk Bu Indri ya, Bu Indri. Bu Indri ini dari unsur serikat buruhnya, serikat buruh mana ya Bu ya? Non serikat deh, non serikat deh. Non serikat, oh ya. Nanti kan akan jadi perwakilannya di Jawa Barat. Tentunya nanti kan ini Ibu juga harus siap-siap bahkan di Kerawang ini kan UMK paling besar Bu ya, UMK juara terus gitu. Mudah-mudahan Ibu nanti di sana juga bisa mempertahankan UMK Kabupaten Kerawang
ini. Ya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Pertanyaan bisa ke Pak Prabowo. Ya. Oke, sekaligus mungkin buat saya bagian dari apa ya, closing statement nanti dilanjutkan oleh beliau. Yang pertama, apakah Bung Abdullah sebagai Ketua Umum memberikan dukungan penuh terhadap Partai Buruh? Kok sampai sekarang belum pernah memberikan instruksi, kalau dipikir. Utara untuk kita. Karena saya sebelum teman-teman tahu dan dengar nama Partai Buruh, rasanya yang berdiskusi intens antara saya dan Bung Iqbal dari waktu ke waktu, rasanya karena saya dan Bung Iqbal itu bagaikan apa, anak dan bapak lah, kurang lebih begitu. Jadi sebelum beliau mendeklarasikan tentang Partai Buruh pun, dari waktu ke waktu kita diskusi dan saling mendoakan dan saling memberikan support. Atas dasar itu sebagai bentuk komitmen pimpinan pusat SPKP SPSI di dalam memberikan dukungan terhadap Partai Buruh, maka mewakafkan Bung Ferry Nuzarli sebagai wakil ketua umum sebagai presiden Partai Buruh. Ini konkret. Kalau kita nggak berikan dukungan, saya nggak akan kasih izin waktu itu. Atas dasar kita berikan izin. Dan sekaligus memang Bung Iqbal semenjak beliau aktif menjadi aktivis serikat pekerja, bagian dari kehidupan saya kurang lebih begitu. Jadi Bung Iqbal mengenal gerakan serikat pekerja serikat buruh, yang melantik pertama adalah Bung R. Abdullah. Saya ingat betul melantik Bung Iqbal pada waktu menjadi ketua SPKP SPSI, yang bacakan SK-nya itu saya, yang melantik senior saya Pak Sahidun namanya, pada waktu di Kota Buki. Begitu dibacakan nama pertama Said Iqbal, gitu. Begitu pas mau dilantik orangnya nggak ada. Padahal ada Pak Rahmat Bober dan jajaran manajemen, ada dinas tenaga kerja dan seterusnya, ada tamu undangan. Begitu banyak waktu itu mau disaksikan pelantikan, Iqbalnya nggak ada. Begitu cari-cari apa yang terjadi, katanya lagi sholat duha. Saya ingat betul itu. Nungguin sholat duha, selesai sholat duha baru dilantik. Jadi pertama kali Bung Iqbal mengenal gerakan serikat pekerja serikat buruh, insya Allah mungkin dari mulut saya. Atas dasar itu maka ketika beliau menggagas untuk membantu bentuk Partai Buruh, saya memberikan doa dan restu sekaligus dukungan. Kenapa kok pimpinan pusat SPKP SPSI tidak membuat instruksi tertulis? Jauh enggak kok. Karena apa? SPKP SPSI pada akhirnya independen, gitu. Dan kader SPKP SPSI bukan hanya di kalangan Partai Buruh saja, tapi diantaranya macam-macam varian loh. Dan demikian secara kelembagaan enggak memberikan dukungan, tapi secara personal, termasuk ADRT kita memberikan isyarat siapapun yang aktif di dalam partai, termasuk Partai Buruh, pasti kita akan memberikan dukungan penuh untuk mereka sukses berjuang dan baik. Satu ya, kalau pertanyaannya Bung Ablas sebagai Ketua Umum tentang dukungan, sekali lagi dulu, Allah saya dulu, ya. Tapi kalau secara tertulis atas nama SPKP nanti diproses oleh benar nggak? Karena SPKP bukan miliknya Partai Buruh semata, tapi di antara kader SPKP dari Sabang sampai Merauke sangat varian. Tapi sekali lagi, ketika ada kader-kader SPKP SPSI yang mencalonkan diri dalam Partai Buruh, apakah itu anggota DPRD, DPR tingkat 1 maupun tingkat nasional, insya Allah saya akan mengkampanyekan baik di mana. Itu satu. Yang kedua, apa perbedaan partai dengan serikat buruh, kaitannya dengan Partai Buruh dengan serikat pekerja? Tadi khawatir hilang, serikat pekerja nggak boleh hilang, Mas. Serikat pekerja tetap existing dan itu universal. Di negara manapun, di Australia ada Partai Buruh, di Inggris juga ada Partai Buruh, semuanya serikat buruh tetap ada. Kenapa? Karena memang domain tugas dan tanggung jawabnya beda. Tugas dan tanggung jawab serikat pekerja utamanya adalah perjuangan plan level, perjuangan hilir. Kalau PKB nggak mungkin Partai Buruh runding PKB. Assalamualaikum. Nggak mungkin Partai Buruh runding PKB di Brixton, nggak mungkin. Mau tidak mau yang berunding harus serikat pekerja, harus SPK SW. Tapi perjuangan hulu, tugas dan tanggung jawab serikat pekerja di luar legislator
tapi tugas untuk membuat kebijakan-kebijakan di tingkat hulu, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional dan tugas-tugas partai. Apa output produknya? Perda, Kepmen, Permen, undang-undang, tugas eksekutif dan legislatif, tugasnya partai. Tapi kalau bicara PKB adalah tugasnya serikat pekerja. Dengan kata lain, serikat pekerja adalah tugasnya perjuangan hilir, adapun partai adalah perjuangan hulu. Tepuk tangan untuk kita. Dengan kata lain, maka serikat pekerja tidak boleh berubah, tetap harus existing dan harus lebih kuat. Karena apa? Ngurusin PHK nggak mungkin, dia ngurusin PHK, benar nggak? Nggak boleh partai atas nama partai sidang di PHI, di Mahkamah Agung nggak boleh. Yang boleh adalah harus serikat pekerja. Yang ketiga, apa output produknya? Output produknya konkret sekali lagi, serikat pekerja adalah PB atau PHB. Itu output produknya serikat pekerja. PB atau P, perjanjian bersama atau perjanjian kerja bersama. Output produk eksekutif dan legislatif partai dan tanda kutip adalah perda sampai ke perundang-undangan. Dengan kata lain, maka domainnya berbeda. Dengan demikian, maka mari kita sama-sama berjuang dan saling bergandeng tangan, saling mengisi. Kita tahu bahwa selama ini kita hanya nitip, statusnya PNS, penitip nasib sejati. Upah minimum, penitip nasib sejati. Undang-undang, penitip nasib yang menentukan tetap anggota DPR. Atas dasar itu maka dengan ada keterwakilan di DPRD maupun DPR RI maupun eksekutif dan legislatif, harapannya lengkap dan paripurna lah perjuangan kita bersama untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Selamat untuk tahun 2023. Mudah-mudahan Partai Buruh akan eksis dan kita semua akan memberikan dukungan Jadi itu selamat kawan-kawan, selamat untuk Partai Buruh. Terima kasih. Bila itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum. Ini mungkin waktunya sudah cukup ya teman-teman. Nanti tinggal closing statement.